Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 485, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Ariel beristirahat sebentar, dan ketika dia keluar dari ruangan, Melissa dapat dengan jelas melihat ada yang tidak beres dengan wajahnya. "Ada apa denganmu? Apakah kamu sakit?" Melissa berjalan ke samping dan bertanya dengan prihatin. Ariel menggelengkan kepalanya. Setelah sakit kepala hilang, tidak ada kelainan lain pada kondisi fisiknya. Tetapi dia sedikit lelah, dan berkata, "Tidak apa-apa, saya tidak istirahat dengan baik tadi malam, di bawah banyak tekanan. Tapi kamu, juga Anda harus menjaga tubuhmu. Jika tubuhmu lelah, itu akan berakhir." Melissa mengingatkan, "Kalau begitu ingat pakaian dalam itu mulai sekarang. Jangan taruh di kamar mandi, atau aku akan pingsan cepat atau lambat." Ariel bercanda sambil tersenyum. Melissa tidak menunjukkan rasa malu seperti wanita, karena dia melakukannya dengan sengaja. Jadi dia sudah memikirkan kemungkinan ketahuan oleh Ariel, dan berkata, "Apakah bagus? Setiap kali kamu pergi ke kamar mandi, kamu tidak berkedip apakah kamu menatap?" Ariel tidak pernah berharap Melissa berperilaku seperti ini. Semakin anggun dia berperilaku, semakin Ariel malu, dan berkata, "Tidak, tidak. Pakaian hanyalah beberapa kain. Apa yang menarik? Jika kamu tidak ingin melihat kainnya, aku juga bisa menunjukkan kepadamu hal-hal lain, selama kamu mau." Melissa mengangkat alisnya dan berkata. Ariel melihat hidung Melissa, dan dadanya, dan bergegas ke meja makan untuk makan. Loyalitasnya kepada Kaori mutlak, tapi daya tahan pria terhadap kecantikan seringkali sangat rendah. Apalagi kecantikan kelas atas seperti Melissa. Ariel sangat takut jika dia tidak bisa menahannya. Dia akan tersandung dan membencinya selamanya, membuat kesalahan besar. Melissa tiba-tiba berjalan di belakang Ariel, dan berbisik ke telinga Ariel, menghembuskan napas seperti biru, dan berkata, "Saya bersedia membantu Anda melakukan dekompresi. Metode apapun baik-baik saja. Apakah kamu menginginkannya?" "Melissa, jangan merayuku. Kamu ingin diusir," kata Ariel dengan dingin. Melissa memutar matanya dan berkata, "Apakah aku merayumu? Aku akan membantumu dekompresi. Itu bisa menjadi pijatan. Jika kamu memikirkannya sendiri, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Kamu benar-benar pria yang bau. Kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Ariel tidak berdaya tertawa dan berdebat dengan wanita adalah jalan buntu. Jadi yang terbaik adalah tutup mulut saat ini. Setelah makan, Ariel keluar, dan hari ini dia harus bertemu Tuan Darius. Berharap dia bisa memberikan jawaban tentang masalah kekuatan. Ariel baru saja pergi belum lama ini. Ada ketukan di pintu. Melissa tidak menunjukkan keterkejutan. Dan setelah pintu dibuka, Morgan diizinkan masuk. Ariel mengatakan bahwa dia meng-KO Carol dengan satu pukulan. Apakah itu benar? Melissa bertanya pada Morgan. Tadi malam dia pikir Ariel menyombongkan diri. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ini tidak sesuai dengan karakter Ariel. Jadi Melissa menelepon Morgan untuk memverifikasi. Morgan tidak mau mengakuinya. Tapi dia yang berada di tempat kejadian tadi malam hanya bisa menganggukkan kepalanya. Penampilan Ariel di Stadion Tinju Iskandar tadi malam mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Ketika Morgan melihat Carol terlempar, dia menghabiskan semua kengerian dalam hidupnya. Dia tahu betul kekuatan seperti apa yang dimiliki Ariel. Tetapi penampilan Ariel tadi malam benar-benar di luar pemahamannya. Menurut pendapat Morgan, kekuatan pukulan itu hampir di luar kekuatan manusia. Melihat Morgan mengangguk, Melissa mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ini benar? Ariel mampu meng-KO Carol dengan satu pukulan. Kekuatan Carol ini tidak disebut-sebut, bukan? Melissa ragu.
dan hanya dengan cara ini dapat menjelaskan alasan mengapa Ariel memukul Carol KO. Morgan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona, kekuatan Carol nyata. Sama sekali tidak salah. Lalu apa yang terjadi? Mungkinkah Ariel dirasuki oleh dewa?" kata Melissa. Morgan juga ingin tahu apa alasan Ariel tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sekarang dia bahkan curiga bahwa dia bahkan bukan lawan Ariel. Pukulan padanya tidak akan pernah berakhir lebih buruk daripada Carol. Lebih baik setengah. "Nona, saya tidak tahu. Tapi saya yakin Ariel benar-benar menjadi lebih kuat. Dan dia sangat kuat." Morgan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sebelum menghadap Ariel, selama dia mau, selama dia berani tidak mematuhi Melissa, dia bisa membunuh Ariel sesuai suasana hatinya." Di matanya, Ariel adalah semut yang bisa diremukkan sampai mati kapan saja. Tapi sekarang, Morgan harus berubah pikiran. Dan dia bahkan tidak berani dengan mudah berpikir untuk membunuh Ariel, karena takut mati di tangan Ariel. Setelah Melissa tertegun untuk waktu yang lama, senyum muncul di wajahnya. Itu adalah hal yang baik baginya bahwa Ariel menjadi lebih kuat. Satu-satunya kelemahan yang bisa diambil adalah mungkin Ariel menjadi lebih kuat. Dia akan semakin terpesona oleh Ariel. "Tidak ada lagi yang aku tanyakan. Kamu bisa pergi," kata Melissa. Morgan bersedia melakukan apa saja untuk Melissa. Tetapi menghadapi Ariel yang kehilangan kendali, Morgan harus mengingatkan Melissa, "Nona, Ariel menjadi lebih kuat. Itu bukan hal yang baik bagi kita." Begitu dia menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang dia. "Apakah kamu ingin menemukan cara untuk mengendalikan garis hidup Ariel?" "Selama mengapa saya ingin kembali. Apakah itu?" Melissa bertanya dengan wajah sedih. Morgan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Melissa, yang sudah pergi, berani kembali ke tempat tinggal Ariel. "Aku ingin dia merasa bersalah terhadapku. Sedikit saja sudah cukup." Melissa tersenyum pahit. Tidak lagi berharap Ariel jatuh cinta padanya, tetapi merasa bersalah padanya. Ini mungkin hal yang paling rendah hati di dunia cinta tak berbalas. Morgan merasakan sakit di hatinya, dan berkata, "Nona, mengapa kamu mempermalukan dirimu sendiri seperti ini? Khawatirkan. Pergi dan lakukan urusanmu sendiri." Melissa menyela Morgan, dan mulai membersihkan piring di meja makan. Morgan merasa sangat tidak berharga untuk Melissa, tetapi dia tahu bahwa karena Melissa telah membuat keputusan seperti itu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Di dapur, Melissa sedang melakukan tugas mencuci piring yang akan dilakukan seorang ibu rumah tangga. Untuk orang seperti dia yang berstatus keluarga nyonya, melakukan hal semacam ini akan menghina nama Nona. Tapi dia sangat bersedia, dan tidak pernah mengeluh sedikit pun, bahkan tidak berpikir sedikit pun. Baginya, momen paling membahagiakan saat ini sepertinya sedang mencuci mangkuk dan sumpit yang digunakan Ariel. Saat ini, Ariel telah pergi sendirian ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Dia baru saja menghubungi Darius dan mengetahui bahwa Darius tinggal di sini, sangat dekat dengan Bandung, dan mengapa dia tinggal di sini. Ariel mungkin mengerti. Terakhir kali dia kembali ke Jakarta, Rosa memberitahunya bahwa Tuan Darius akan melakukan hal-hal penting. Ternyata hal penting ini adalah melindunginya secara rahasia, yang membuat Ariel sangat berterima kasih. Sejak dia dikeluarkan dari keluarga Wibowo, satu-satunya perhatian yang bisa dirasakan Ariel adalah dari Darius, dan ini tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Di desa saat ini, sebagian besar orang yang ditinggalkan adalah orang tua dan anak-anak yang belum dewasa. Hampir semua kekuatan tingkat menengah telah keluar untuk bekerja. Ini adalah fenomena yang sangat umum di pedesaan. Bagaimanapun, dalam masyarakat saat ini, hidup dengan baik bukan lagi hal yang sederhana. Ketika tiba di tempat tinggal Tuan Darius, setelah Ariel menghentikan mobil, beberapa anak melihat sekeliling mobil, seolah-olah itu sangat baru. Desa itu tidak terlalu jauh dari Bandung, dan mobil itu bukan barang langka bagi mereka, tetapi merupakan kemewahan bagi anak-anak ini untuk dapat menonton dan bahkan menyentuhnya dari jarak sedekat itu. Memasuki gerbang halaman, Tuan Darius berpakaian sangat sederhana dan merawat kebun sayur di halaman, seperti petani tua biasa. Ariel menawarkan bantuan tanpa ragu.
dan yang tua dan yang muda bekerja di sekitar kebun sayur kecil untuk waktu yang lama. Siapa sangka bahwa seorang lelaki tua yang membuat seluruh Bandung gemetar, seorang tuan muda dari keluarga Wibowo, akan benar-benar melakukan hal seperti itu. Bersambung.